Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriyani Harahap. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi proyek saya yang sudah saya teliti pada mini riset saya, yaitu mengenai hukum dalam pandangan masyarakat biasa, di mana saya membuat proyek ini dikarenakan latar belakang pengadilan memikul tanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan mengolah perkara atau permohonan yang diharapkan memberi kepuasan terhadap pihak yang diperkara dan sepadat mewujudkan keseimbangan dalam lalu lintas sosial yang menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, seiring kita mendengar dengan membaca melalui media massa bahwa lembaga pengadilan dan aparat pengadilan sendiri sering disorot dan diperbincangkan terkait kinerja buruknya, harus diakui apa yang disajikan oleh media elektronik dan media massa merupakan gambaran realitas dari potret buram terhadap lembaga pengadilan dan aparat hukum. Lantas, apakah hukum itu sendiri? Hukum adalah pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu, sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat, harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisi sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan. Hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang akan ada mendapatkan sanksi yang tegas dari para pelakunya. Lantas, mengapa masyarakat tidak percaya akan adanya hukum? Hal tersebut dapat kita lihat dari ilustrasi berikut, di mana hukum secara notabene yang harusnya melindungi dan memberikan keadilan bagi para pencari hukum, nyatanya hal tersebut tidak secara pasti dapat terjadi dan diperoleh oleh masyarakat yang mencari keadilan. Karena dalam hal ilustrasi yang saya berikan tersebut, yang bisa kita lihat bersama pada PowerPoint ini, di mana hukum itu bisa dibeli oleh orang yang memiliki materi. Sementara orang yang mencari keadilan hanya bisa bersuara tanpa adanya proses tindak lanjut dari hal yang mereka tuntut. Dengan adanya hal tersebut, tentu sangat mencerminkan bahwasanya ketidakadilan dalam hukum itu sangatlah jelas, di mana mereka yang memiliki materi bisa memanipulasi hal segalanya. Dengan adanya materi, maka apapun kasusnya akan bisa diselamatkan. Dan juga oleh sebab itulah maka masyarakat menganggap bahwasanya mereka yang masyarakat biasa tidak akan bisa memperoleh keadilan sebagaimana yang telah ada dan ditetapkan dalam hukum keadilan yang sudah berlaku, karena putusan pengadilan itu, putusan kasus ada di tangan hakim. Hakimlah yang menentukan suatu perkara, apakah seseorang bersalah dan apakah seseorang tidak bersalah. Dengan adanya hal tersebut, maka akan membuat citra pengadilan, citra para aparat hukum itu rusak dengan adanya hal tersebut, karena kurangnya kesadaran akan jiwa dalam para aparat hukum yang kurang sadar akan adanya keadilan, akan adanya lapang keterbukaan hati untuk membela, untuk menolong sesama mereka yang sedang dilanda kesusahan. Mengapa hal tersebut terjadi? Seperti yang saya bilang sebelumnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran akan para aparat hukum yang lebih mementingkan materi daripada tugas yang telah diberikan, di mana seorang aparat hukum seharusnya sudahlah berkelakuan baik dan sudahlah harusnya memberikan patok cerminan kepada para pencari keadilan, para masyarakat, agar dapat memberi contoh panutan yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat, agar dapat merubah sistem ketatanan masyarakat, agar lebih damai lagi terhadap keberlangsungan, atau bisa kita sebut rutinitas masyarakat itu agar selalu tertib, aman, dan damai. Diperlukanlah aparat hukum. Jika hal tersebut terus-menerus, maka hukum di Indonesia ini tidak akan ada nilainya lagi. Maka sangat pentinglah dirubahlah pola pikir para aparat penegak hukum agar lebih sadar akan tugas yang sudah diberikan kepadanya dan lebih bertanggung jawab lagi kepada tugas yang sudah diamankan kepadanya, agar
membuat bagaimana suatu perkara, bagaimana suatu kasus, bagaimana suatu yang seharusnya semestinya terjadi. Jangan ada kong kali kong, jangan ada kerjasama yang di luar hal perkara tersebut atau suap menyuap yang dapat merugikan seseorang yang seharusnya adalah hak miliknya, namun hak yang sudah dia miliki dapat direbut dengan mudahnya oleh yang namanya materi. Lantas, bagaimana hukum yang sebenarnya? Hukum yang sebenarnya, berdasarkan gambar di ilustrasi tersebut, untuk menangani suatu perkara atau suatu kasus dalam hukum diperlukan yang namanya hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari macam hukum publik hukum yang dimana terbagi atas yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana sanksi di Indonesia. Pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP. Hukum pidana menjadi dasar hukum yang digunakan dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Penggunaan hukum pidana dipakai untuk hukuman yang dijatuhkan didasarkan kepada apa yang tertuang dalam pasal KUHP. Pelanggaran terhadap setiap pasal yang ada akan bisa membawa seseorang ke dalam jeruji penjara. Hukuman yang biasa dijatuhkan dapat berupa hukuman yang paling rendah, yakni berupa kurungan beberapa bulan sampai dengan vonis hukuman mati. Dan selain hukum pidana, ada juga hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tentunya agama Islam memberikan pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, tidak serta-merta hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang multikultural, terdiri dari banyak agama, kepercayaan, serta suku dan bangsa. Namun di NAD atau Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan hukum Islam di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara aparat dalam bertindak harus berdasarkan hukum dan setiap negara harus taat kepada hukum yang berlaku. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum. Artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum, Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum, tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak diberlakukannya hukum. Berpengaruh terhadap penerapan hukum yang berjalan, sosiologi hukum menitik beratkan kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan hasil putusan sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak yang terjadi dari proses hukum adalah individu yang bersangkutan dalam hukum keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan media massa juga berperan adil dalam kabar berita terhadap hukum yang ada. Demikian halnya dengan perilaku para aparat hukum dan pengadilan yang semakin hari makin tidak membawa frasa aman bagi masyarakat, seolah-olah dijadikan permainan oleh aparat hukum dan pengadilan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Kendali hukum tergantung dari kepentingan mereka, mainkan sendiri. Situasi demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, timbullah pertanyaan dalam masyarakat. Adakah keadilan? Kepastian hukum adalah lawan keadilan hukum. Maka dari itu, adakah keadilan dalam hukum? Sementara hukum adalah sesuatu yang melambangkan keadilan atau tempat mencari keadilan. Maka dengan adanya hukum sudah seharusnya ada keadilan. Namun faktanya masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri atau di dunia yang banyak sekali para masyarakat yang mencari keadilan namun tidak mencari hal yang dia cari, tidak mendapatkan apa yang dia cari.
Contohnya saja seperti kasus yang ada di ilustrasi tersebut. Kasus ini adalah kasus seorang nenek yang mengambil kayu bakar namun divonis hukuman penjara. Padahal kayu yang diambil itu tidak seberapa. Sudah melewati beberapa persidangan dan memiliki beberapa banyak sekali pendukung yang mau menjadikan dirinya sebagai jaminan, namun pengadilan tetap memvonis nenek tersebut bersalah. Padahal nenek tersebut adalah nenek yang sebatang kara, yang sudah tua, yang hanya mengambil kayu. Sementara jika kita bandingkan dengan para koruptor, pencuri tersebut tidaklah seberapa, di mana nenek tersebut dihukum satu setengah bulan penjara, sementara para koruptor dihukum dengan uang triliunan yang sudah dirampas dari tangan para rakyat, hanya dihukum 2 tahun penjara. Apakah hal tersebut menurut para penonton, hal tersebut adil? Saya kira hal tersebut tidaklah adil. Dan ada juga kasus yang lain yang terjadi, yaitu bakar rumah ibadah dihukum hanya 1 bulan 15 hari. Hanya bicara dihukum 1 tahun. Dalam hukum HAM, tentu hal tersebut harus diperbincangkan terlebih dahulu. Mengapa hal tersebut terjadi dan kenapa pengadilan tidak bisa memberikan hukuman sanksi secara seadil-adilnya dan secara sepasti-pastinya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Maka dari sini dapat saya simpulkan bahwasanya para penyelenggara hukum di negara ini, terutama para aparat hukum dan lembaga pengadilan, hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum dapat didapatkan rakyat atau masyarakat merasa bahagia. Hal inilah yang menjadi pesan-pesan penting dari ajaran hukum yang dikemukakan oleh para sosiologi hukum di atas, terutama ajaran hukum progresif, gagasan untuk mencari alternatif dalam rangka usaha perbaikan kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan. Sebetulnya lumrah saja. Sejarah hukum mulai dari primitif sampai ajaran hukum modern dikaitkan dengan hubungan sosial dalam hukum di tengah-tengah masyarakat hukum, dijadikan pendorong perubahan dari waktu ke waktu, termasuk perubahan paradigma aparat hukum dan lembaga pengadilan yang semakin hari mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Untuk memperbaiki kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan, kiranya kita tidak hanya membebankan saja kepada pemerintah sebagai pihak eksekutif dan pihak yudikatif, dan hal ini termasuk aparat hukum dan lembaga pengadilan, tetapi adalah tanggung jawab kita semua untuk sesegera mungkin melakukan perubahan pada apa yang terjadi dengan aparat hukum dan lembaga pengadilan kita. Hal ini sesuai dengan intisari dari pesan-pesan yang didapat dalam ajaran hukum progresif. Bagi para aparat penegak hukum, harus memberikan dan melindungi keadilan sebagaimana yang telah menjadi visi dan misi para aparat penegak hukum. Maka dari itu, para masyarakat haruslah sadar dan membuka hati agar dapat membantu mereka dalam rangka memperoleh keadilan, bukan mempersulit mereka yang memperjuangkan keadilan, terutama bagi mereka yang masyarakat biasa. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Berakhirlah project yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.